Berikut ini saya akan sampaikan 4 langkah untuk memulai beternak ayam kampung. Semua ini saya sajikan khusus untuk para pemula yang ingin memulai beternak ayam kampung. Apa sajakah langkah-langkah yang harus dilakukan agar peternakan kita bisa berjalan dengan aman dan juga bisa menghasilkan uang untuk menambah penghasilan sehari-hari. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan kandang. Kandang tidak harus besar, tidak harus mewah ataupun bagus, tetapi prinsip dari kandang adalah dia cukup untuk berteduh apabila di musim panas ayam-ayam kita tidak kepanasan, dan apabila datang musim penghujan ayam kita juga tidak kehujanan atau kebocoran. Selain daripada itu, kandang juga harus memenuhi syarat tercukupinya keluar masuk oksigen ke dalam kandang untuk menjaga kesehatan kandang agar ayam-ayam yang tinggal di dalamnya tetap sehat dan mempunyai daya tahan tubuh yang baik untuk mengatasi atau melawan penyakit-penyakit yang datang. Kandang bisa bermacam-macam bentuknya, ada kandang postal atau kandang umbaran atau kandang semi umbaran, atau disingkat saja ada 2 model peternakan ayam kampung yang biasa dipraktekkan oleh teman-teman peternak, yakni yang pertama sistem intensif dan yang kedua semi intensif. Mau memilih yang mana? Nah, ini tentu tergantung dari situasi dan keadaan kita masing-masing. Satu sistem atau satu cara mempunyai kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri. Masalah bagaimana itu kandang peternakan intensif dan semi intensif nanti akan kita bahas di waktu yang lain. Setelah kita memiliki kandang, maka langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita mencari indukan. Nah, untuk mencari indukan ini beberapa opsi juga kita bisa pilih, dari mencari indukan yang sudah dewasa atau calon indukan, atau bahkan indukan yang sudah berproduksi ya, atau bisa juga mencari ayam-ayam yang masih gadis atau berusia sekitar 3 atau 4 bulan. Nah, dan bisa juga untuk lebih menghemat pengeluaran kita, apabila kita memang budget kita sangat terbatas, maka tidak ada salahnya kita membeli DOC calon indukan yang nanti bisa kita jadikan sebagai indukan setelah dewasa. Nah, cara terakhir ini adalah cara yang paling murah, karena untuk membeli DOC tentu harganya sangat ringan. Tetapi jangan lupa bahwasanya dengan memulai dari DOC ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa menghasilkan produksi. Tetapi ini tidak ada salahnya, karena dengan memulai dari DOC ini kita juga sekaligus dapat belajar bagaimana memelihara atau membudidayakan DOC, karena masa DOC sampai dengan berproduksi ini adalah masa-masa paling sulit di dalam pemeliharaan ayam kampung. Lalu yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah bagaimana cara pemeliharaannya. Nah, untuk cara pemeliharaan ini kita bisa belajar dari berbagai macam sumber. Tetapi sumber yang paling baik untuk kita pelajari adalah peternak yang sudah melakukan atau menjalankan peternakannya selama beberapa tahun dan sampai dengan hari ini masih beternak. Nah, ini harusnya kita datang kepada mereka dan kita meminta penjelasan, bertanya, dan juga ya ngangsu kawruh lah ya. Kita belajar kepada orang yang sudah berprofesi sebagai peternak, walaupun peternakannya itu tidak terlalu besar, tetapi sudah berjalan beberapa tahun dan sampai dengan hari ini dia masih beternak. Nah, ini berarti walaupun tidak besar, tetapi bisa dikatakan dia berhasil di dalam beternak. Kalau tidak berhasil, tidak mungkin akan bertahan selama beberapa tahun kan? Nah, ini logikanya. Tetapi kalau sudah berjalan beberapa tahun, tentu dia mendapatkan hasil dari peternakannya itu. Berikutnya yang keempat yang harus kita lakukan untuk memulai peternak ayam kampung adalah mencari celah-celah penjualan produksi kita atau ayam kampung yang sudah kita produksi. Nah, untuk penjualan ini kita bisa memilih ya. Tentu ini disesuaikan dengan keadaan di tempat kita masing-masing, karena di satu tempat tentu beda dengan tempat yang lain. Untuk pemasaran produk atau penjualan produk kita ini bisa dipilih apakah kita akan menjual dalam bentuk telur
produksi, untuk konsumsi ya, telur ayam kampung tentunya yang harganya lebih tinggi daripada telur ayam ras. Atau kita akan menjual dalam bentuk DOC, atau bisa juga kita menjual dalam bentuk anakan ayam usia 2 bulan untuk pedaging atau untuk konsumsi. Bisa juga kita akan menjual dalam bentuk calon indukan. Nah, terserah kepada dulur-dulur nih, manakah yang paling menguntungkan di antara penjualan ini. Dan ini akan kita lakukan setelah kita memiliki ayam. Jadi jangan salah ya, kadang-kadang teman-teman itu sebelum beternak sudah bingung cara pemasarannya. Tentu saja ini tidak akan terjawab apabila kita tidak mempunyai ayam yang kita akan jual. Nah, kalau mau menjual ayam, harusnya kita punya ayamnya dulu. Jangan belum punya ayam sudah bingung mau jual kemana.